Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pernahkah seumur hidup Anda, sebuah kunci antik tiba-tiba muncul di saku Anda, memancarkan cahaya misterius, dan membawa Anda ke dimensi lain? Begitulah awal mula petualangan Abu Nawas, sang cerdik yang tak pernah menyangka kunci sederhana itu akan membuka pintu ke alam semesta yang melampaui imajinasinya. Siapkah Anda ikut dengannya menjelajahi dimensi Aethel? Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di kolom komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Di tepian sungai Tigris yang mengalir tenang, di sebuah desa yang bernama Al-Faiha, waktu terasa berjalan lebih lambat. Mentari pagi selalu menyapa dengan sinarnya yang keemasan, menghangatkan atap-atap genteng tanah liat dan memantulkan cahayanya di permukaan air yang beriak lembut. Desa ini, meskipun tidak besar, memiliki kekayaan tak ternilai. Abu Nawas. Bukan karena ia kaya raya dengan emas atau permata, melainkan karena kecerdikannya yang tiada tara, keceriaannya yang menular, dan pandangan hidupnya yang selalu berhasil membalikkan masalah menjadi sebuah lelucon. Abu Nawas adalah seorang pujangga, filsuf jalanan, dan ahli retorika yang tak tertandingi. Namun, di balik tawa dan kebijaksanaannya yang seringkali mengejutkan, tersimpan sebuah rahasia. Sebuah bisikan lirih yang hanya ia dengar, tentang sesuatu yang lebih besar dari sekadar teka-teki duniawi. Bisikan itu berbicara tentang sebuah kunci, dan sebuah pintu, yang kabarnya mengarah ke alam yang tak terbayangkan oleh pikiran manusia biasa, sebuah dimensi lain. Malam itu, seperti malam-malam biasanya, Abu Nawas duduk di beranda rumah kayunya yang sederhana. Bulan purnama menggantung sempurna di langit, memancarkan cahaya perak yang menyelimuti seluruh desa dalam nuansa magis. Udara malam membawa aroma melati dari taman kecilnya, bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan sore. Abu Nawas menyesap teh mint hangatnya, matanya menerawang jauh, melintasi siluet pepohonan kurma yang menjulang. Ia menikmati ketenangan, meresapi setiap detak waktu yang berlalu. Tiba-tiba, sebuah sensasi aneh menjalar dari saku jubahnya. Bukan dingin, bukan panas, melainkan sebuah getaran halus yang terasa seperti denyutan energi. Abu Nawas mengerutkan kening, rasa ingin tahu memuncak. Ia merogoh sakunya, dan jemarinya menyentuh sebuah benda padat, dingin, namun entah mengapa terasa begitu akrab. Ketika ia menariknya keluar, napasnya sedikit tertahan. Di tangannya kini tergenggam sebuah kunci antik yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Kunci itu terbuat dari logam keperakan yang tampak kuno, dengan ukiran spiral rumit yang melingkar di tangkai dan pegangannya yang berbentuk seperti mahkota kecil. Meskipun terlihat tua, tidak ada sedikit pun karat atau noda. Bahkan, kunci itu memancarkan cahaya keperakan redup, berdenyut pelan seiring dengan detak jantungnya. Yang paling menakjubkan, kunci itu terasa hangat di telapak tangannya, seolah memiliki kehidupan sendiri. Dari mana engkau berasal, wahai benda kecil? Gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri, membolak-balik kunci itu dengan hati-hati. Ia yakin betul tidak pernah meletakkan benda semacam ini di sakunya. Ia selalu teliti dengan barang-barangnya, apalagi benda seunik ini. Apakah ini hadiah dari seseorang? Atau mungkin, takdir yang sedang bermain? Pikiran Abu Nawas, yang selalu gesit, mulai merangkai berbagai kemungkinan. Namun, tak satu pun terasa cukup menjelaskan keberadaan misterius kunci ini. Sepanjang malam, Abu Nawas tak bisa tidur nyenyak. Kunci perak itu ia letakkan di samping bantal, dan setiap kali ia memejamkan mata, cahaya redupnya seolah menembus kelopak mata, memanggil-manggil. Ia merasakan dorongan kuat untuk mencari tahu asal-usul dan tujuan kunci tersebut. Sebuah suara lirih, yang hanya terdengar di benaknya, membisikkan kata-kata, pintu. Temukan pintu. Fajar menyingsing, membawa serta burung-burung yang mulai berkicau riang. Abu Nawas segera bangkit dari ranjangnya. Ia tidak merasa lelah, justru seolah energi baru mengalir dalam dirinya. Kunci perak itu kini ia kalungkan di lehernya, tersembunyi di balik jubahnya, namun sensasi hangatnya terus terasa di dada. Ia tahu, hari ini adalah hari yang berbeda. Hari ini, ia akan memulai sebuah pencarian. Ia meninggalkan rumah,
berjalan perlahan menyusuri jalanan desa yang masih sepi. Setiap langkahnya penuh kesadaran, matanya jelajah memindai setiap celah, setiap sudut. Ia mengamati setiap pintu rumah, setiap gerbang kebun, bahkan pintu kandang ternak, seolah mencari sesuatu yang hanya bisa ia rasakan. Penduduk desa yang mulai beraktivitas, menyapanya dengan senyum dan tawa, namun Abu Nawas hanya membalasnya dengan anggukan singkat, pikirannya terpenuhi oleh teka-teki kunci itu. Berjam-jam berlalu, matahari semakin tinggi, dan bayangan semakin memendek. Abu Nawas tak kunjung menemukan petunjuk. Ia mulai merasa lelah, namun kunci perak di dadanya seolah mengingatkannya untuk terus melangkah. Kakinya membawanya menjauh dari pusat desa, menelusuri jalan setapak berpasir yang jarang dilalui. Di kejauhan, di balik rimbunan pohon zaitun tua, tampak sebuah siluet. Semakin dekat, siluet itu semakin jelas. Sebuah bangunan tua yang usang, nyaris runtuh, dengan dinding-dinding yang ditumbuhi lumut tebal dan tanaman rambat. Ini adalah kuil tua Al-Hikam, sebuah tempat yang konon telah ditinggalkan selama berabad-abad, dulunya merupakan pusat spiritual yang agung, namun kini hanya menjadi saksi bisu waktu. Penduduk desa menghindari tempat ini, menyebutnya angker dan penuh misteri. Namun, bagi Abu Nawas, tempat ini terasa memanggil. Saat Abu Nawas melangkah mendekat, kunci perak di dadanya mulai bergetar hebat. Getarannya terasa lebih kuat dari sebelumnya, dan cahaya keperakannya kini memancar lebih terang, seolah-olah kunci itu mengenali sesuatu. Jantung Abu Nawas berdebar kencang, firasatnya mengatakan bahwa ia telah menemukan apa yang ia cari. Di hadapannya berdiri sebuah pintu besar, terbuat dari kayu jati hitam yang sangat tua. Permukaannya dihiasi ukiran-ukiran kuno yang nyaris tak terlihat karena ditutupi lumut dan debu. Namun, di tengah pintu, di bawah lapisan kotoran, Abu Nawas melihatnya. Sebuah lubang kunci yang tidak biasa, berbentuk spiral rumit, sama persis dengan ukiran pada tangkai kunci peraknya. Dengan tangan gemetar, Abu Nawas meraih kunci harmoni, nama yang kini terlintas di benaknya. Ia menatap lubang kunci itu, lalu menatap kunci di tangannya. Semuanya terasa begitu pas, begitu benar. Ini adalah saatnya. Ia memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci. Dan, ajaib, kunci itu pas dengan sempurna, seolah ia memang diciptakan untuk pintu ini. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Ia memutar kunci. Terdengar suara deritan panjang, berat, dan mengerikan dari engsel-engsel kayu yang telah berkarat dan tak bergerak selama berabad-abad. Udara di sekitarnya terasa menipis, dan sebuah desiran energi yang kuat memenuhi ruang. Perlahan, sangat perlahan, pintu kayu tua itu mulai terbuka. Kegelapan pekat menyambutnya dari balik pintu. Bukan kegelapan biasa yang hanya berarti ketiadaan cahaya, melainkan kegelapan yang terasa hidup, berdenyut, seolah-olah memiliki kedalaman yang tak terbatas. Kegelapan itu menarik Abu Nawas ke dalamnya, sebuah undangan menuju sesuatu yang tak diketahui, sesuatu yang melampaui batas realitas yang selama ini ia pahami. Ia tahu, di balik pintu ini, sebuah petualangan yang mengubah hidup menantinya. Dengan langkah mantap, didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Abu Nawas melangkah masuk. Begitu Abu Nawas melangkah melewati ambang pintu kayu jati tua itu, sensasi yang ia rasakan bukanlah seperti berjalan di atas tanah, melainkan seperti melayang di dalam hampa. Kegelapan pekat yang menyambutnya tadi, kini mulai sirna, digantikan oleh ledakan warna yang membingungkan namun memukau. Ia merasa seperti terlempar ke dalam lukisan hidup, di mana setiap sapuan kuas adalah energi, dan setiap warna adalah sebuah melodi. Di sekelilingnya, pemandangan yang tak pernah ia bayangkan terbentang luas. Bukan lagi dinding batu kuil yang kusam, melainkan sebuah lanskap yang devies logika. Pulau-pulau tanah raksasa melayang di udara, berputar perlahan seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Air terjun raksasa mengalir dari puncak-puncak pulau tersebut. Namun airnya tidak jatuh ke bawah melainkan membentuk sungai-sungai kristal yang berkelok-kelok di antara pulau-pulau, memantulkan pelangi abadi. Pepohonan di sana memiliki daun-daun yang berkilauan seperti permata, dan bunga-bunga raksasa mekar dengan kelopak yang terus berubah warna, memancarkan cahaya lembut. Abu Nawas merasakan kakinya menapak pada sebuah permukaan yang terasa seperti lumut tebal namun memancarkan kehangatan. Ia menoleh ke belakang, namun pintu kuil yang baru saja ia lewati telah lenyap,
digantikan oleh tirai cahaya berpendar yang tak tembus pandang. Ia sendirian, di sebuah tempat yang sepenuhnya asing. Namun, anehnya, tidak ada rasa takut. Yang ada hanyalah decak kagum dan kekaguman murni. Dari kejauhan, terdengar suara nyanyian yang harmonis, bukan dari mulut manusia, melainkan seperti gabungan denting lonceng kristal dan bisikan angin. Abu Nawas mengangkat pandangannya. Di antara pulau-pulau melayang, bertebaran makhluk-makhluk aneh namun indah. Ada yang menyerupai kupu-kupu raksasa dengan sayap transparan yang bercahaya, ada pula yang tampak seperti gumpalan cahaya murni yang bergerak lincah. Mereka menari di udara, membentuk pola-pola rumit yang seolah menceritakan kisah bisu. Salah satu makhluk cahaya yang paling terang, seukuran seekor elang besar, perlahan mendekat ke arah Abu Nawas. Makhluk itu tidak memiliki mata atau mulut, namun Abu Nawas merasakan kehadirannya begitu kuat, seolah makhluk itu memancarkan kedamaian dan kebijaksanaan. Dari tubuh cahaya itu, terdengar sebuah suara di benak Abu Nawas, bukan dalam bahasa yang ia kenal, melainkan sebuah telepati yang jernih dan menenangkan. Selamat datang, pengembara dari alam lain. Suara itu berbisik tanpa suara, namun bergema di seluruh benaknya. Kami telah menunggumu. Kami adalah penjaga harmoni, dan tempat ini adalah dimensi Aethel, dimensi di mana energi semesta mengalir murni. Abu Nawas, yang biasanya pandai berkata-kata, kini terdiam. Ia hanya mampu mengangguk pelan, otaknya mencoba memproses semua informasi yang masuk. Mengapa aku bisa sampai di sini? Tanyanya, suaranya terdengar serak di telinganya sendiri. Makhluk cahaya itu membungkuk dalam gerakan anggun. Kunci yang kau bawa, bisiknya, dan Abu Nawas merasakan hangatnya kunci harmoni di dadanya berdenyut. Bukanlah sembarang kunci. Kunci itu adalah kunci harmoni, sebuah artefak kuno yang mencari jiwa-jiwa dengan resonansi frekuensi tertentu. Frekuensi ketulusan, rasa ingin tahu, dan potensi untuk memahami keseimbangan alam semesta. Kau, Abu Nawas, memiliki resonansi itu. Selama beberapa hari, atau mungkin minggu, waktu terasa tidak relevan di dimensi Aethel, Abu Nawas belajar dari para penjaga harmoni. Mereka tidak mengajarinya dengan kata-kata atau buku, melainkan dengan pengalaman langsung. Mereka membimbingnya melalui hutan-hutan bercahaya di mana setiap tanaman memiliki kesadarannya sendiri, menunjukkan padanya bagaimana sungai-sungai kristal mengalir bukan karena gravitasi, melainkan karena aliran energi murni. Ia belajar bagaimana setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dimensi ini. Salah satu pelajaran yang paling berkesan adalah ketika mereka membawanya ke sebuah danau yang permukaannya jernih seperti cermin. Ketika Abu Nawas menyentuh permukaannya, ia tidak merasakan air, melainkan sebuah energi yang lembut. Para penjaga harmoni menjelaskan, ini adalah danau refleksi jiwa. Di sini, kau bisa melihat riak dari setiap tindakanmu di dunia asalmu. Setiap kebaikan kecil, setiap senyum yang kau berikan, menciptakan riak keindahan yang meluas. Dan setiap tindakan yang tidak selaras, sekecil apapun, juga menciptakan riak yang berbeda, riak yang mengganggu keseimbangan. Abu Nawas melihat bayangan dirinya di danau itu, dan di sekeliling bayangannya, ia melihat riak-riak berwarna-warni yang tak terhingga. Ia melihat momen-momen ketika ia berhasil membantu seseorang dengan kecerdikannya, ketika ia menghibur hati yang sedih dengan leluconnya, bahkan ketika ia sekadar memberikan senyuman tulus kepada seorang anak. Semua itu menciptakan pola-pola indah di permukaan danau. Namun, ia juga melihat beberapa riak gelap, momen-momen ketika ia mungkin terlalu egois, atau ketika kata-katanya tanpa sengaja menyakiti seseorang. Pengalaman itu membuatnya merenung dalam-dalam tentang makna setiap tindakannya. Para penjaga harmoni juga menunjukkan padanya bagaimana mereka berkomunikasi, bukan dengan suara, melainkan dengan pancaran emosi dan pengetahuan. Mereka berbagi kebijaksanaan kuno tentang keterhubungan segala sesuatu di alam semesta, tentang bagaimana energi mengalir dan berinteraksi. Mereka menjelaskan bahwa kunci harmoni bukan hanya membuka pintu fisik antar dimensi, tetapi juga kunci untuk membuka pintu-pintu dalam diri. Pintu menuju kebijaksanaan, kasih sayang tanpa syarat, dan pengertian yang lebih dalam tentang tempatnya di alam semesta. Setelah waktu yang terasa tak terukur, Abu Nawas merasakan sebuah tarikan lembut, sebuah bisikan yang memanggilnya kembali. Bukan bisikan dari kunci harmoni,
melainkan bisikan dari dunia yang ia tinggalkan. Para penjaga harmoni menyadari isyarat itu. Waktumu di sini akan segera berakhir. Pengembara, suara kolektif mereka bergema di benaknya. Kau telah melihat, kau telah belajar. Sekarang, kau harus membawa pengetahuan ini kembali ke duniamu. Dunia yang membutuhkan keseimbangan, yang membutuhkan harmoni. Abu Nawas merasakan kesedihan yang mendalam, namun juga sebuah tekad baru yang membara. Ia telah melihat keindahan yang tak terlukiskan, dan kini ia merasa memiliki tujuan yang lebih besar. Dengan berat hati, ia mengucapkan selamat tinggal kepada makhluk-makhluk cahaya yang telah menjadi gurunya. Mereka tidak memeluknya secara fisik, namun Abu Nawas merasakan kehangatan yang mendalam dari pancaran energi mereka. Dengan kunci harmoni yang kini terasa begitu menyatu dengan jiwanya, Abu Nawas melangkah menuju tirai cahaya berpendar tempat ia masuk. Ia memejamkan mata, merasakan getaran energi yang sama seperti saat ia tiba. Ketika ia membuka mata kembali, ia disambut oleh bau lumut dan tanah basah yang akrab, dan cahaya rembulan yang samar menembus celah-celah atap yang runtuh. Ia kembali ke kuil tua Al-Hikam. Pintu kayu jati itu kini tertutup rapat di belakangnya, tampak seperti tidak pernah dibuka selama berabad-abad. Kunci harmoni di dadanya masih memancarkan cahaya redup, namun kini terasa lebih berat, seolah menyimpan semua pengetahuan dan pengalaman yang ia dapatkan. Abu Nawas berdiri di sana, seorang pria yang sama, namun sekaligus telah berubah. Ia telah melihat apa yang tersembunyi di balik tabir realitas, dan ia membawa pulang bukan hanya sebuah cerita, tetapi sebuah misi, untuk menjadi kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan dan harmoni di dunia asalnya. Kuil tua Al-Hikam kembali sunyi, diselimuti tirai kabut pagi yang tipis. Namun, bagi Abu Nawas, kuil itu tak lagi sama. Setiap lumut yang menempel di dinding, setiap celah di batu yang retak, kini seolah memancarkan bisikan kenangan akan dimensi Aethel. Kunci harmoni di lehernya terasa lebih berat, bukan secara fisik, melainkan dengan beban pengalaman yang telah membentuk jiwanya. Ia adalah Abu Nawas yang sama, namun juga seorang Abu Nawas yang telah melihat melampaui tabir realitas. Langkahnya kembali ke desa Al-Faiha terasa berbeda. Udara pagi yang segar, kicauan burung pipit di dahan pohon, aroma roti bakar dari rumah-rumah penduduk, semuanya terasa lebih hidup, lebih nyata, namun juga lebih rentan. Ia melihat riak energi yang tak kasat mata di setiap interaksi, di setiap ekspresi wajah. Danau refleksi jiwa telah membuka matanya pada dampak setiap tindakan, setiap kata, bahkan setiap pikiran. Penduduk desa menyambutnya dengan senyum dan sapaan hangat seperti biasa. Dari mana saja engkau, Abu Nawas? Kami merindukan leluconmu, seru seorang pedagang kurma. Abu Nawas tersenyum, senyum yang kini lebih dalam dan penuh makna. Aku baru saja bepergian ke tempat yang jauh, sahabat, jawabnya, dan membawa pulang pelajaran yang tak ternilai. Namun, ia tahu bahwa pengalaman ini terlalu agung untuk diceritakan secara gamblang. Bagaimana ia bisa menjelaskan pulau-pulau melayang, sungai kristal, atau makhluk cahaya kepada orang-orang yang selama ini hanya mengenal batas-batas dunia mereka? Kunci harmoni memang telah membuka pintu dimensi fisik, tetapi kunci untuk membuka pemahaman orang lain haruslah melalui cara yang berbeda, melalui kebijaksanaan yang ia wujudkan dalam tindakan dan kata-katanya. Sejak hari itu, ada perubahan halus namun signifikan dalam diri Abu Nawas. Ia masih jenaka, masih cerdik, namun leluconnya kini mengandung lapisan makna yang lebih dalam. Ia tidak lagi hanya menyelesaikan masalah dengan trik cerdik, tetapi juga dengan solusi yang menumbuhkan kebaikan dan pengertian. Suatu sore, terjadi perselisihan sengit antara dua petani, Musa dan Harun, mengenai batas tanah mereka. Argumen mereka memanas, hampir mencapai kekerasan fisik. Desa pun terbelah menjadi dua kubu, masing pihak membela jagoannya. Biasanya, Abu Nawas akan datang dengan rencana licik untuk membuktikan siapa yang benar. Namun kali ini, ia datang dengan pendekatan yang berbeda. Wahai Musa, wahai Harun, katanya dengan suara tenang yang menarik perhatian semua orang. Dulu, aku pernah tersesat di sebuah hutan. Pohon-pohonnya begitu rapat, jalannya bercabang-cabang. Aku mencoba mencari jalan keluar dengan terus berjalan lurus. Berpikir itu adalah cara tercepat. Namun, semakin aku berjalan lurus, semakin aku merasa tersesat. Ia jeda,
membiarkan ceritanya meresap. Lalu, aku teringat sebuah nasihat. Terkadang, untuk menemukan jalan keluar, kita harus mundur sedikit, melihat peta dari atas, melihat gambaran besarnya. Abu Nawas kemudian meminjam pena dan kertas, dan bukannya menggambar batas tanah, ia menggambar sebuah peta kecil desa, lengkap dengan rumah kedua petani, ladang, dan sungai yang mengalir di dekatnya. Ia menunjuk ke arah sungai. Lihatlah, sungai ini memberikan air bagi ladang kalian berdua. Jika kalian terus bertengkar dan mengabaikan irigasi, siapa yang akan rugi? Tanaman kalian. Dan jika tanaman kalian layu, apa yang akan terjadi pada desa kita? Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menunjukkan keterkaitan, harmoni yang terganggu oleh perselisihan. Ia mengusulkan solusi sederhana, bukan membagi tanah, tetapi membuat perjanjian untuk berbagi air secara adil, dan bahkan bergiliran menggarap sebagian tanah sengketa untuk kebaikan bersama, dengan janji hasil panen akan dibagi rata. Musa dan Harun, yang terkejut dengan pendekatan ini, saling pandang. Mereka melihat kebenaran dalam kata-kata Abu Nawas. Mereka akhirnya sepakat, dan perselisihan pun mereda. Riak perdamaian menyebar di seluruh desa. Kunci harmoni di dadanya terasa menghangat setiap kali ia berhasil menciptakan keseimbangan dan kebaikan. Ia mulai menyadari bahwa kunci sesungguhnya bukanlah artefak fisik yang membuka pintu dimensi lain, melainkan sebuah metafora. Kunci itu adalah simbol dari kebijaksanaan untuk melihat keterhubungan, kesabaran untuk memahami, dan keberanian untuk bertindak demi kebaikan bersama. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di kuil tua yang kini ia sering kunjungi untuk merenung, ia mengeluarkan kunci harmoni. Cahaya peraknya berdenyut lembut, seolah tersenyum. Ia menatapnya, lalu tersenyum. Kau telah membawaku ke tempat yang luar biasa, wahai kunci, bisiknya pelan, tetapi pelajaran terbesarmu adalah bahwa dimensi Aethel juga ada di sini, di setiap senyum tulus, di setiap tindakan kebaikan, di setiap upaya untuk menciptakan harmoni. Kisah-kisah tentang kebijaksanaan baru Abu Nawas mulai tersebar luas, melampaui batas desa Al-Faiha. Orang-orang dari desa tetangga datang kepadanya mencari nasihat, bukan lagi untuk meminta solusi atas teka-teki yang rumit, melainkan untuk mencari bimbingan dalam menghadapi masalah hati, perselisihan keluarga, dan ketidakadilan. Abu Nawas selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan nasihatnya selalu mengarahkan mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan orang lain, selalu menekankan pentingnya keseimbangan, empati, dan kebaikan. Kunci fisik itu masih ada padanya, sebuah pengingat akan perjalanannya yang luar biasa. Namun, ia tak lagi terpaku pada gagasan membuka pintu ke dimensi lain secara harfiah. Ia telah menemukan bahwa pintu-pintu paling penting untuk dibuka adalah pintu hati manusia, pintu pikiran yang tertutup oleh prasangka, dan pintu komunitas yang terpecah belah. Abu Nawas, si pembuka pintu dimensi, kini dikenal sebagai penjaga harmoni di dunia nyata. Ia membuktikan bahwa keajaiban tidak selalu berada di dunia yang jauh, tetapi seringkali tersembunyi di dalam tindakan-tindakan kecil kebaikan, yang ketika dilakukan dengan niat tulus, dapat menciptakan riak yang tak terhingga, membuka dimensi baru dari pengertian, kedamaian, dan kebahagiaan bagi semua. Dan dalam setiap kebaikan yang ia tanam, kunci harmoni itu terus berdenyut, memancarkan cahayanya di tengah keduniawian. Tahun-tahun berlalu di Al-Faiha. Mentari masih terbit dengan janji kehangatan, dan senja masih membawa kedamaian, namun desa itu telah berubah. Bukan oleh pembangunan megah atau penemuan yang mencengangkan, melainkan oleh kehadiran Abu Nawas, yang kini telah menua, namun kebijaksanaannya semakin matang, seperti anggur yang tersimpan lama. Rambutnya memutih sepenuhnya, dan kerutan halus di sudut matanya adalah peta dari ribuan tawa dan perenungan mendalam. Namun, sorot matanya tetap tajam, memancarkan kedalaman yang jarang ditemukan. Kisah tentang kunci harmoni, tentang perjalanannya ke dimensi Aethel, tak pernah ia ceritakan secara gamblang. Ia membiarkannya menjadi rahasia pribadi, sebuah fondasi kokoh bagi kebijaksanaan barunya. Namun, pengaruhnya terasa di setiap sudut desa. Perselisihan semakin jarang terjadi, karena Abu Nawas selalu ada untuk menengahi, bukan dengan paksaan, melainkan dengan cerita kiasan yang membuka mata, dengan pertanyaan yang menuntun pada introspeksi. Ia sering duduk di bawah pohon kurma besar di alun-alun desa, dikelilingi oleh anak-anak yang mendengarkan ceritanya. Bukan cerita tentang pertualangan heroik,
melainkan tentang pentingnya berbagi, saling memahami, dan melihat kebaikan dalam diri setiap orang. Ia akan bercerita tentang bagaimana sungai kecil pun bisa mengering jika terlalu banyak mengambil air tanpa memberi kembali, mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan memberi dan menerima. Ia mengajari mereka bahwa pintu hati yang tertutup adalah penjara bagi jiwa, mendorong mereka untuk membuka diri pada empati. Kunci harmoni, yang dulu begitu misterius, kini tak lagi ia sembunyikan di balik jubahnya. Ia sering menggenggamnya, merasakan kehangatan yang tak pernah pudar. Kunci itu telah menjadi bagian dari dirinya, sebuah pengingat abadi bahwa kunci sejati untuk membuka dimensi kebahagiaan dan kedamaian tidak terletak pada objek fisik, melainkan pada esensi jiwa. Suatu sore yang tenang, saat senja mulai melukis langit dengan warna jingga dan ungu, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya, sama seperti malam ketika kunci harmoni pertama kali muncul. Ia merasakan kelelahan yang berbeda, kelelahan yang bukan karena fisik, melainkan karena tugasnya di dunia ini telah mendekati akhir. Ia memejamkan mata, dan dalam benaknya, ia melihat kembali pulau-pulau melayang di dimensi Aethel, mendengar nyanyian harmonis para penjaga harmoni. Mereka tersenyum, seolah memberi isyarat bahwa ia telah menyelesaikan misinya. Ia tahu, tiba saatnya untuk pergi. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas memanggil cucu bungsunya, seorang anak laki-laki bernama Idris, yang selalu menunjukkan rasa ingin tahu yang besar dan hati yang tulus. Abu Nawas mengeluarkan kunci harmoni dari lehernya. Cahaya peraknya berdenyut lebih terang dari biasanya, seolah memberikan salam perpisahan. "Idris," kata Abu Nawas dengan suara lemah namun penuh ketegasan, "ini adalah kunci. Ini adalah pusaka yang telah membimbingku sepanjang hidup." Ia menyerahkan kunci itu ke tangan Idris. Idris merasakan hangatnya kunci itu, persis seperti yang Abu Nawas rasakan bertahun-tahun lalu. "Kunci ini, cucuku, bukan untuk membuka gembok. Kunci ini untuk membuka pintu-pintu dalam dirimu. Pintu menuju kebijaksanaan, pintu menuju kasih sayang, pintu menuju pemahaman." Abu Nawas menatap dalam-dalam mata Idris. "Jaga kunci ini, bukan di dalam saku, melainkan di dalam hatimu. Gunakanlah ia untuk melihat keterhubungan dalam segala sesuatu, untuk menyelesaikan masalah dengan harmoni, dan untuk selalu menumbuhkan kebaikan dimanapun kau berada. Karena sesungguhnya, dimensi lain itu bukanlah tempat yang jauh, melainkan ada di setiap hati yang penuh cinta, dan setiap tindakan yang membawa kedamaian." Idris mengangguk, matanya berbinar dengan pemahaman yang melampaui usianya. Ia merasakan beban tanggung jawab, namun juga kehormatan yang luar biasa. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang sama seperti saat ia menerima kunci harmoni, Abu Nawas berpulang dengan tenang. Ia meninggalkan dunia ini dengan senyum di bibirnya, sebuah senyum yang membawa serta kedamaian dari dimensi Aethel. Kepergian Abu Nawas meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh penduduk Al-Faiha. Namun, duka itu segera digantikan oleh inspirasi. Setiap orang yang pernah disentuh oleh kebijaksanaannya, yang pernah mendengar ceritanya, kini merasa bertanggung jawab untuk meneruskan warisan harmoni yang ia tinggalkan. Idris tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana, sama seperti kakeknya. Ia membawa kunci harmoni sebagai pengingat bisu, sebuah simbol dari pelajaran-pelajaran yang tak terhingga. Ia tidak pernah mencari pintu fisik ke dimensi lain, karena ia telah memahami bahwa kunci sejati yang diberikan kakeknya adalah untuk membuka pintu kebaikan dan pemahaman di hati setiap manusia. Warisan Abu Nawas tidak terbatas pada dongeng-dongeng jenaka. Ia adalah pembuka pintu dimensi, bukan dengan sihir atau kekuatan mistis, melainkan dengan kekuatan cinta, empati, dan kebijaksanaan. Ia membuktikan bahwa keajaiban sejati tidak selalu berada di alam gaib yang jauh, tetapi justru tersembunyi dalam setiap interaksi manusia yang tulus, dalam setiap upaya untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian di dunia nyata. Di Al-Faiha, nama Abu Nawas terus dikenang. Ia bukan hanya seorang pahlawan dongeng, melainkan teladan abadi tentang bagaimana seorang manusia, dengan kunci harmoni di hatinya, dapat membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bermakna, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Dan hingga hari ini, kisah Abu Nawas tetap diceritakan, sebuah bisikan tentang kunci yang tak terlihat, namun kekuatannya abadi.